Ada satu ayat yang sangat bagus, luar biasa, yang selalu menyemangati saya setiap hari, yaitu dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 9. Silakan Anda buka, siapin pulpen, siapin stabilo. 1 Korintus bab 2 ayat 9. Di sana dikatakan begini: apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya setiap buka mata tuh, Tuhan, saya mau melihat rahmat-rahmat baru. Saya mau mendengar kabar-kabar baik yang baru. Saya mau mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama Engkau. Itulah panggilan hidup Kristiani, saudara-saudara. Nggak pernah ada rahmat yang usang, rahmat yang ketinggalan zaman, rahmat yang terulang-ulang. Selalu rahmatnya baru untuk hidup kita. Amin. Nah, maka dari itu saudara-saudara, untuk bisa memulai hari baru, menerima rahmat baru, kita harus setia dibentuk oleh Tuhan. Tuhan punya 1001 cara dalam membentuk kita. Salah satu yang Anda harus tahu adalah begini. Ternyata cara kerja Tuhan tidak pernah meremehkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menyepelekan kita. Serusak, sehancur, seberantakan apapun kehidupan kita saat ini, kita selalu dirangkul kembali, kita selalu dibentuk kembali, kita selalu dikasihinya. Peristiwa itu bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Saya pernah berbicara, bikin videonya tentang kisah ini. Silakan Anda buka Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Kisahnya sangat panjang, yaitu kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, kerasukan legion, bayangin saudara-saudara, di daerah Gerasa, di luar daerah orang Israel. Meskipun saya pernah baca kisah ini, tetapi setiap saya baca lagi, kok selalu ada inspirasi yang baru. Nah itu dia, rahmat baru selalu ditawarkan kepada kita. Kisah yang panjang ini membuat saya berpikir, kok tumben Injil Markus yang biasanya menceritakan peristiwa Yesus itu kan pendek gitu ya. Tetapi kenapa kisah ini diceritakan panjang dan sangat detil. Mulai dari ketika orang yang kerasukan setan itu sebelum berjumpa dengan Yesus. Dikatakan dia diikat, dia dirantai. Tidak ada seorang pun yang menjinakkan dia. Saya jadi berpikir, ini binatang atau manusia? Kok dijinakkan bahasanya? Kemudian juga diceritakan dia itu memukul-mukuli dirinya. Bukan dengan tangannya, tapi dengan batu. Bisa Anda bayangkan. Lalu bagaimana nanti ada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang yang kerasukan setan ini? Bagaimana nanti kisah Tuhan Yesus mengabulkan permintaan si legion untuk masuk ke dalam babi-babi yang jumlahnya 2000. Itulah yang membuat Tuhan Yesus ditolak di daerah Gerasa, disuruh pergi. Mari kita gali kisah ini, pasti menarik dan bisa membaca kehidupan kita. Dikatakan dia tinggal di kuburan seorang diri. Siapa sih yang mau tinggal di kuburan? Dia seorang diri, dia kesepian. Karena apa? Diasingkan, diusir, dibuang, dijauhkan dari orang-orang terkasihnya. Saudara-saudara, sayangnya zaman sekarang masih banyak, bahkan makin banyak orang-orang yang seperti ini. Kesepian, lonely. Hidupnya seolah-olah berjuang sendiri. Nggak ada orang yang care, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang menolong. Dibiarkan seorang diri. Bahkan saudara-saudara, banyak juga orang hidup dalam kebersamaan tetapi merasa kesepian. Itu lebih parahnya lagi. Nah, saudara-saudara, ternyata kesepiannya ini bukan sembarang kesepian. Dia kesepian dalam penderitaannya. Nah, kesepiannya orang ini bukan sembarang kesepian. Berbeda dengan orang zaman sekarang yang healing ke Bali, lalu memandang pantai, wah tenang, damai, dan sunyi. Dia kesepian dalam penderitaannya. Bayangkan saudara-saudara, dia diikat, dia dibelenggu, dia mukul-mukul dirinya dengan batu. Dia harus menanggung kesakitannya, penderitaannya, kejatuhannya,
hancur lebur sendirian. Juga lagi-lagi banyak orang mengalami hal yang sama. Ketika dia senang, banyak yang nempel. Ketika dia banyak duit, dia banyak teman. Ketika kedudukannya masih jadi orang penting, orang udah kayak semut mendekati gula. Tetapi ketika jatuh miskin, hancur berantakan, sakit yang sangat teramat parah, gak punya apa-apa lagi. Sama seperti ini, menderita dalam kesendirian. Saudara-saudara, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus bagi orang seperti ini? Yang dibuat oleh Yesus kepada orang yang kerasukan setan ini 2000 tahun yang lalu juga akan selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi Anda. Kalau Anda saat ini sedang menderita dalam kesendirian, yaitu dengan kasih. Yesus, bayangin saudara-saudara, mengasihi orang ini luar biasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengabulkan permintaan legion untuk memasuki babi-babi yang jumlahnya 2000. Itu harga yang sangat amat mahal, sebuah kebanggaan daerah itu. Tetapi Tuhan Yesus lebih mau menyelamatkan satu orang manusia ini yang sudah tidak berbentuk lagi, yang sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi, jauh lebih berharga daripada babi-babi yang jumlahnya sangat mahal itu. Itu luar biasa. Itulah kasih Tuhan buat kita, buat saya dan juga buat Anda. Sampai-sampai di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu yang membuang dia, yang melempar dia ke kuburan, yang mengikat dia. Ceritakanlah kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau." Saudara-saudara, kuncinya adalah kasih. Kasih Allah bekerja dalam diri kita. Kasih Allah itulah yang menyembuhkan kita. Maka setiap buka mata, coba kasih Allah selalu baru buat kita. Kasih itulah yang menyembuhkan kita. Kasih itulah yang membuat kita tidak sendirian. Kasih itulah yang mengutus kita untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kuncinya kasih. Berhadapan dengan orang yang murung, kesepian, merasa tidak berarti, merasa sia-sia semuanya, kasihi mereka. Jangan sampai kita buang mereka. Rangkul mereka kembali. Kasihi dengan kasih yang nyata. Pasti akan terjadi sebuah keajaiban seperti yang diceritakan dalam Injil Markus ini. Nah, kalau kita baca bacaan pertamanya, yaitu surat kepada orang Ibrani. Dikatakan penulis surat ini berkata begini, "Tentang tokoh-tokoh iman, aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi." Karena apa? Ya seperti Romo Yosef, kalau udah ngomongin tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu ciamik tenan, bagus banget. Sayangnya belum banyak orang yang baca. Misalnya Yefta, seorang hakim dalam perjanjian lama, dia bernasar pada Tuhan. Dia nasarnya apa? Tuhan, kalau peperangan ini aku menangkan, apapun yang keluar dari rumahku akan aku persembahkan sebagai korban bakaran. Yang keluar anak gadisnya. Dari situ kita harus belajar hati-hati dengan nazar kita. Hati-hati dengan sumpah dan janji kita kepada Tuhan misalnya. Kemudian juga dengan Simson. Tokoh besar yang kuat tapi juga punya kelemahan. Daud pernah jatuh dalam dosa. Samuel kadang-kadang tidak sabar berhadapan dengan orang-orang Israel. Para nabi hidupnya juga penuh dengan pergulatan. Gideon, Barak juga demikian. Saudara-saudara, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama sama seperti kita. Punya kekurangannya, punya kelemahannya, punya sisi manusiawinya. Tetapi mereka dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Dan mereka mempersembahkan diri mereka, merelakan diri mereka untuk dibentuk oleh Allah. Untuk dikasih oleh Allah. Dengan lika-liku kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka kalah juga kok. Kadang-kadang mereka juga dikejar-kejar musuh. Kadang-kadang hidup mereka juga penuh pergulatan. Sama seperti kita. Kuncinya mereka mau rela dibentuk oleh Allah. Mau taat sama Allah. Mau setia sama Allah. Itulah yang bisa kita pelajari saudara-saudaraku. Sehingga dikatakan dalam bimbingan Allah.
Mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Bayangin saudara-saudara, persis tadi, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dirasa, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Manusia-manusia lemah ini jadi kuat karena Tuhan. Bayangin dikatakan di ayat 36 di Ibrani bab 11. Ada pula yang diejek, didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Iman mereka telah memberi mereka satu kesaksian yang indah. Namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda sedang di bawah, Anda sedang stabil, Anda sedang di atas, Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam kehidupanku. Rahmat-rahmat baru, kasih-Nya yang memulihkan, kasih-Nya yang menyembuhkan. Itulah indahnya hidup Kristiani. Saudara-saudara, jangan biarkan Anda hidupnya murung. Jangan biarkan Anda berkesedihan, berlarut-larut. Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita semua. Salam damai sejahtera saudaraku. Semoga renungan ini menginspirasi Anda semua. Salam.